Sesaat lagi Anda akan menyimak dialog khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. New Normal Life Indonesia sehat kembali. Selamat siang sahabat FM. Apa kabar Anda hari ini, hari Kamis 9 Juni 2022? Ada saya Tata Sherlita pagi hari ini menemani Anda di dialog khusus spesial hari ini bersama kantor imigrasi Cilacap. Dan sampai nanti jam 12 siang saja tentunya kita akan membahas tema yang sangat menarik sekali ini. Tentunya pasti ditunggu-tunggu oleh yang berkepentingan yang akan membuat paspor tentunya ya. Dan siang ini kita akan membahas terkait dengan pendaftaran M-Paspor, bikin paspor makin mudah. Silakan sahabat FM yang ingin bergabung bisa mengirimkan SMS atau WhatsApp di 0896 3600 3500 atau di 381366. Baik, siang hari ini sudah hadir dua narasumber tentunya dari kantor imigrasi Cilacap. Ada yang pertama beliau Bapak Ian Edo Supomo, Kasih Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian dari kantor imigrasi Cilacap. Selamat siang Pak Ian. Selamat siang Mbak. Iya, apa kabar hari ini? Syukur, Ya, sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ini langsung dari Cilacap Pak Ian? Insya Allah. Oke. Baik, Pak Ian tidak sendirian sahabat FM karena ada narasumber yang kedua. Ada beliau Bapak Regi Harisa Songko, Kepala Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian dari kantor imigrasi Cilacap. Selamat siang Pak Regi. Selamat siang Mbak Tata. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, senang sekali bertemu dengan Pak Ian dan juga Pak Regi siang hari ini. Dan kita akan membahas terkait bikin paspor makin mudah sahabat FM. Jadi silakan sekali lagi di 0896 3600 3500 atau nanti kringkolnya boleh dibuka di 381366. Mungkin untuk mengawali pagi hari ini saya ke Pak Ian terlebih dahulu deh. Pak Ian, ini sangat menarik ya tema kita untuk siang hari ini terkait dengan pendaftaran M-Paspor yang mana ini biasanya sudah dinanti-nanti oleh masyarakat tentunya. Sebelum kita ke tema seperti itu, boleh dia disampaikan ini kantor imigrasi ini wilayah kerjanya mana saja, terus seperti apa, boleh disampaikan terlebih dahulu. Mungkin dari awalnya kita bisa menceritakan kalau kantor imigrasi Cilacap ini salah satu kantor imigrasi yang paling tua ya, yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Baik. Semarang pun kalah tuanya dengan kami, karena kita mungkin kalau saya anggap kami penjaga pantai selatan dengan wilayah kerja itu 5 kabupaten. Baik. Cilacap, Banyumas, Kebumen, Purbalingga, sama Banjarnegara. Oke. Ya, karena salah satu wilayah kerjanya ada Kebumen dan termasuk wilayah yang lumayan jauh, 2,5 jam tadi perjalanan kami dari Cilacap. Mungkin sangat jarang kita sentuh, sebelumnya jarang kita lakukan sosialisasi. Tahun ini kita dengan tujuan karena kemarin sempat COVID, jadi kita untuk belusukannya kurang. Nah, tahun ini karena sudah mulai dibukanya gerbang, jadi insya Allah lah untuk sosialisasi terkait pelayanan paspor dan pelayanan yang lainnya kita lebih tingkatkan, karena sekali lagi kondisi COVID itu membuat orang sulit untuk melakukan perjalanan atau bepergian. Nah, sekarang dengan kondisi begitu, kemarin terakhir Pak Jokowi mengisyaratkan bahwasanya akan terjadi pergeseran dari pandemi menjadi endemi, mau nggak mau namanya perjalanan akan semakin dibuka luas karena haji dan umroh sudah mulai terbuka dan orang asing pun sudah mulai masuk. Salah satu persyaratan untuk bepergian ke luar negeri adalah paspor. Terjadilah peningkatan permohonan. Di sinilah kita akan mencoba menjelaskan terkaitnya adanya aplikasi baru yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi terkait M-Paspor. Oke, baik ya, betul sekali. Kemarin ini kita 2 tahun ke belakang ini benar-benar istilahnya nggak bisa kemana-mana seperti itu ya Pak Ian. Dan di tahun ini sudah mulai terbuka gerbangnya, mau pergi umroh, haji, kemudian liburan kemana saja ini sudah bisa. Dan salah satunya yang digunakan adalah paspor. Nah, untuk mengenal apa itu sih M-Paspor, mungkin dari Pak Ian bisa menyampaikan aplikasi apa sih sebetulnya ini M-Paspor ini Pak Ian? Mungkin kita dari dulu kita udah mengenal namanya pendaftaran paspor ya. Ada beraneka ragam beberapa generasi sebelumnya. Di mana sebelumnya M-Paspor kita kenal Apapo, di mana itu pendaftaran
sama dengan pendaftaran biasa, cuman dia hanya mencantumkan nama dan sebagainya. Di pendaftaran yang M-Paspor kali ini, pemohon bisa mengajukan melakukan pengambilan data diri, jadi data itu di capture dan sebagainya, dan dia bisa menentukan tanggalnya kapan dia akan datang, dan dia membayar di awal. Jadi dia udah booking. Kalau kita ke dokter, kita booking tempat lah ya. Tapi kita bayar dulu. Jadi dokternya nggak bisa lari karena kita udah bayar. Nah, itu tuh kenikmatan di situ. Cuman ya dengan segala sesuatu plus dan minusnya lah. Nah, karena tidak ada namanya produk manusia tuh sempurna. Iya, betul. Tapi sekali lagi namanya kesempurnaan itulah tahapan kita untuk saling memperbarui dan memperbaiki sistem. Oke, baik. Karena sebelumnya ini adalah aplikasinya bernama Apapo. Jadi ini ditambahin lagi seperti itu ya. Kalau bisa dibilang Pak Yan, fiturnya. Bukan tambah. Jadi sebenarnya untuk Apapo itu sudah di Play Store sudah tidak ada. Oke, baik. Cuman kalau yang masih ada aplikasi nyantol di Androidnya, dia masih bisa melakukan pendaftaran dengan Apapo. Masih dibuka celah untuk itu, silakan. Cuman sekali lagi karena di Play Store sudah tidak ada, mau nggak mau yang update sekarang tuh hanya M-Paspor. Disarankan namanya pemohon untuk menggunakan M-Paspor. Cuman kalau yang Apapo yang udah dapat pun kita tetap layani. Yang walk-in pun kalau memang itu kebutuhannya mendesak dan ini pun kita akan layani. Apapun namanya itu, kami mempunyai prinsip negara hadir di tengah masyarakat. Jadi apapun itu, ya kalau namanya ada kebutuhan yang mendesak dan sebagainya, ya kita siapkan untuk berada memfasilitasi dan melayani masyarakat dengan sepuasnya. Termasuk dengan hadirnya M-Paspor ini. Ini M-Paspor sudah bisa digunakan sejak kapan sih sebetulnya Pak Yan? Sebenarnya di awal tahun kita udah ready ya. Nah, cuman kan kantor imigrasi Cilacap jadikan percontohan pertama ya. Di Indonesia hanya berapa unit OPT yang ditunjuk sebagai percontohan. Kita dari awal kita udah mencoba, cuman gongnya itu pas saat ulang tahun imigrasi kemarin itu udah mulai gong, tapi dengan segala dinamikanya terjadi permasalahan dan terakhir kemarin yang sempat drop sistem akhirnya, tapi udah sebulan ini udah normal kembali karena namanya mungkin dengan dibukanya pintu orang berbuka-buka sistem, namanya sistem overload yang biasanya landai mau ramai, nah jadi otomatis akhirnya barulah kelihatan lah permasalahannya timbul. Baik ya. Tapi terus dari kantor imigrasi terus berupaya membenahi agar aplikasi ini nanti bisa user friendly, digunakan oleh masyarakat lebih mudah dan juga lebih cepat seperti itu. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Yan. Saya ke Pak Regi terlebih dahulu. Ini tadi sudah sedikit ya yang disampaikan oleh Pak Yan termasuk keunggulan dari aplikasi M-Paspor ini. Mungkin dari Pak Regi bisa menambahkan keunggulan lain dari M-Paspor ini apa saja Pak Regi? Kalau untuk keunggulan M-Paspor yang sudah berjalan ini itu masyarakat bisa mengupload dokumen seperti KTP, KK akte lahir, itu persyaratan untuk pembuatan paspor. Jadi apabila memang pemohon tersebut sudah bisa mengupload dengan baik, dengan bagus, sebetulnya pemohon juga tidak perlu membawa dokumen aslinya, dikarenakan kami di sini juga di M-Paspor sudah bisa memvalidasi dan mengklarifikasi nomor induk kependudukan dari KTP. Jadi apabila memang pemohon atau masyarakat yang ingin membuat paspor benar-benar harus bisa mengupload dokumen dengan baik, dengan bagus, supaya kita bisa membaca dan melihat di dalam sistem dengan baik. Itu kemungkinan kelebihannya dari M-Paspor yang sebelumnya Apapo itu. Baik. Jadi adalah salah satu tujuannya paperless ya. Paperless. Tidak lagi menggunakan berkas-berkas. Tadinya kan pakai fotokopi nih ya, banyak sekali Pak Regi. Tapi sekarang dengan adanya M-Paspor ini hanya mengupload saja seperti itu ya. Tapi apabila memang uploadannya kurang baik atau kurang jelas, disarankan untuk membawa aslinya. Baik ya. Nanti kita akan kembali lagi dengan tema masih sama, yaitu bikin paspor makin mudah. Setelah ini kita akan bahas terkait dengan bagaimana sih sebetulnya menggunakan aplikasi M-Paspor ini. Silakan sahabat FM yang ingin bertanya, masih kami tunggu di 0896 3600 3500 atau di 38136.
95 FM Radio Family Station masih di dialog khusus bersama kantor imigrasi Cilacap. Dan siang hari ini kita masih membahas tema yaitu pendaftaran M-Paspor, bikin paspor makin mudah. Silakan sahabat INFM 0896 3600 3500 atau di 381366 yang mau bertanya-tanya terkait dengan gimana sih cara menggunakan M-Paspor dan lain sebagainya. Saya ke Pak Regi kembali. Pak Regi, ini mungkin bisa disampaikan kepada sahabat INFM, Pak Regi. Gimana ini kalau misalnya sahabat INFM mau menggunakan aplikasi M-Paspor ini? Oke. Aplikasi M-Paspor ini sudah ada di App Store dan Google Store ya. Jadi Play Store. Jadi udah bisa masyarakat download di App Store dan Play Store tersebut. Nanti apabila sudah download aplikasi M-Paspor, nanti bisa langsung registrasi dengan melampirkan email, NIK, nomor HP. Baik. Nanti apabila memang sudah terregistrasi, nanti langsung bisa dipakai untuk mendaftar untuk permohonan paspornya, proses paspornya di kantor imigrasi Cilacap. Oke. Baik ya. Jadi itu ada upload dokumen ya di situ ya? Iya, nanti apabila sudah registrasi semuanya sudah selesai, nanti untuk upload dokumen sekaligus semua data diri dicantumkan di aplikasi tersebut. Jadi yang memudahkan adalah itu. Jadi yang tadinya Apapo hanya bisa mendaftarkan nama saja, dan sekarang M-Paspor sudah bisa mendaftarkan nama sekaligus dengan mengupload dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pembuatan paspor. Seperti itu. Walaupun pakai aplikasi M-Paspor, apakah masih perlu datang ke kantor imigrasi, Pak Regi? Oh ya, perlu, dikarenakan di kantor imigrasi kita harus melakukan pelaksanaan untuk foto paspor. Baik. Lalu dengan biometrik. Biometrik itu adalah pengambilan sidik jari serta foto seperti itu. Tapi yang jelas ini lebih mudah, lebih cepat karena sudah dokumen ini sudah masuk terlebih dahulu. Betul. Kita ke sana sudah tahu jadwalnya kita kapan, terus betul. Kemudian kita hanya foto dan juga rekam data-data saja seperti itu ya. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Regi. Kita baca dulu WhatsApp yang sudah masuk di 0896 3600 3500. Assalamualaikum INFM, saya Vita di Kebumen. Mau tanya, kalau pakai M-Paspor, satu akun hanya bisa untuk satu pendaftar paspor atau boleh lebih dari satu? Mohon penjelasannya, terima kasih. Silakan dijawab oleh Pak Regi, boleh? Ya, untuk pendaftaran M-Paspor ya, untuk satu akun itu diberikan untuk 5 pemohon paspor. Jadi apabila memang ada pemohon yang sudah meregistrasi akunnya di M-Paspor, dia bisa mendaftarkan juga untuk keluarga ataupun kerabat. Seperti itu. Jadi dia bisa memasukkan 5 orang termasuk yang meregistrasi akun tersebut. Jadi misalnya Mbak Vita ini bikin akun menggunakan M-Paspor, ini bisa memasukkan sekaligus maksimal 5 orang. 5 orang. Ya, jadi cukup mudah sekali Mbak Vita. Terima kasih jawabannya Pak Regi. Masih kita tunggu di 0896 3600 3500. Silakan di 381366 juga masih kami buka bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan bikin paspor makin mudah. Saya ke Pak Ian terlebih dahulu. Pak Ian, ini sebetulnya biaya bikin paspor ini berapa sih Pak Ian? Untuk biaya sendiri Mbak itu 355. Cuman izin mau saya perjelas sedikit ya. Boleh, silakan. Terkait M-Paspor ini hanya bisa melakukan pelayanan terhadap 2 hal, yaitu hanya untuk pengajuan paspor baru dan paspor penggantian. Di mana untuk paspor yang rusak atau hilang tetap melakukan dengan proses walk-in, karena dia butuh pendalaman lebih dalam terkait gimana paspor itu bisa rusak atau bisa hilang. Tapi untuk penggantian dan baru kita lainnya dengan M-Paspor. Dengan nanti pada saat pelaku pendaftaran itu akan diberikan nomor banking ya, kode booking, kode billing yang akan nanti bisa dibayarkan ke bank, bank persepsi, atau bisa dibayarkan ke kantor pos, atau bisa dibayarkan ke internet banking. Dan mungkin dengan beberapa kayak Tokopedia, Indomaret itu bisa dibayarkan di sana. Jadi channelnya banyak, lebih gampang untuk ketika kita akan membayar setelah kita mendaftar tadi, seperti itu. Cuman satu hal yang perlu dipahami Mbak, setelah pendaftaran dikunci, Mbaknya pemohon punya waktu sekitar 2 jam untuk melakukan pembayaran. Jadi dia hanya diberikan waktu 2 jam. Sudah 2 jam itu akan invalid.
nomor Oke, itu. baik. Jadi sangat disarankan kalau nanti ada pemohon yang mencoba melakukan itu, ya jangan tengah malam lah gitu. Karena kasihan tengah malam nanti pas bayarnya takutnya kejadiannya pada hari besok ya kan. Nah, jadi kalau saya saran ajukanlah pagi hari atau sorenya, jadi biar bisa terbayarkan. Oke, baik ya. Ini karena batas bayarnya hanya 2 jam. 2 jam. Setelah itu kode billingnya ini akan invalid. Jadi kita harus mengulang lagi nih prosesnya atau seperti apa Pak Yan? Kalau memang terjadi kendala itu silakan hubungi ke sentral kontak kami. Bisa dilihat di medsos kita ada tinggal mengikuti aja media sosial kantor imigrasi. Di situ nanti ada WhatsApp, ada Instagram, ada Twitter dan Facebook. Nah, kalau seandainya teman-teman ada kendala, ada pertanyaan, bisa menghubungi WhatsApp-nya juga. Di situ kita bisa interaktif karena kita ada garansi, kita akan membalas secepat mungkin 1x24 jam pertanyaan Anda akan kami jawab. Oke, baik, luar biasa sekali. Nah, itu dia sahabat FM, perlu diperhatikan ketika Anda menggunakan M-Paspor. Ini setelah mendaftar, kemudian melakukan registrasi, nanti setelah bayar, ini Anda akan datang ke kantor imigrasi untuk foto dan juga rekam data. Nanti kalau menggunakan M-Paspor ini batas bayar hanya 2 jam saja. Setelah itu ini akan invalid. Nah, kalau misalnya kita mau sudah menentukan ini Pak Yan, saya misalnya mau datang ke kantor imigrasi tanggal 10, tapi ternyata tanggal 10 ini saya nggak bisa nih Pak Yan. Apakah bisa di aplikasi ini kita bisa atur kembali kedatangan kita ke kantor imigrasi? Ini salah satu kenikmatannya, di mana kita bisa lakukan reschedule. H-1 pada saat closing aplikasi ternyata kita ganti schedule bisa dimungkinkan di sana. Jadi dalam aplikasi itu sebelum kita closing tutup itu kita bisa lakukan reschedule untuk rupanya nih hari ini saya nggak bisa nih, bisanya 3 hari kemudian, nggak ada masalah. Cuman di aplikasi itu ya. Karena nanti kita di sistem ini terkunci, Mbak Tata ya datang hari ini harus butuh hari ini juga, nggak bisa besoknya. Tapi kalau sana di sistem juga Mbak yang ajukan pas saat itu, saya reschedule, ya reschedule di sistem. Jadi dia nggak ngeblok pada hari itunya. Dan ini ada satu hal ya, ada juga pengecualian terhadap pemohon yang ternyata kondisi positif COVID-19 karena dia emang itu kita nggak bisa ngomong ya COVID-19, ternyata dia pas dia berangkat atau melakukan perjalanan ke Cilacap atau kemana, dia positif. Kita bisa ngajukan itu untuk reschedule ulang, tapi sekali lagi nanti tetap berkontak aja dengan media sosial kami, ada nomor WhatsApp gitu. Kalau seandainya positif, tinggal nanti membawakan surat yang membuktikan yang bersangkutan positif, nanti kita akan lakukan reschedule by system. Tapi kita itu juga harus pengajuan juga kita dari awal, karena yang memiliki kuasa untuk perubahan itu bukan kami, tapi dia tingkat pusat. Nah, kalau ada yang melakukan reschedule-nya ada pas saat sistemnya yang Anda ajukan itu bisa, karena kan kita kan dari yang melaksanakan, kalau bukan pemohonnya. Kalau pemohonnya reschedule kadang dari kunci ya nggak bisa. Nggak bisa. Ya, cuma sekali lagi sebisa mungkin laksanakan datang pada jadwal ditentukan. Oke, baik ya. Jadi sebetulnya ini sangat-sangat memudahkan para pemohon dengan hadirnya M-Paspor, karena kita pun bisa mengatur jadwal kita akan datang ke kantor imigrasi. Sudah tidak ada lagi yang antri-antri yang lama sekali, itu sudah tidak ada ya Pak Yan ya. Sekarang diminimalisir dengan hadirnya aplikasi M-Paspor ya. Baik sahabat FM, masih dengan tema bikin paspor makin mudah, masih bersama beliau Bapak Yan Edo Supomo, Kasih Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian dari Kantor Imigrasi Cilacap, dan juga Pak Regi Harisasongko, Kepala Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian. Nanti kita akan kembali lagi masih di dialog khusus bersama Kantor Imigrasi Cilacap. 95 FM in Radio Family Station, masih di dialog khusus bersama Kantor Imigrasi Cilacap, dan masih dengan tema pendaftaran M-Paspor bikin paspor makin mudah. Silakan sahabat FM 381366 atau 0896 3600 3500. Mumpung siang hari ini di studio Radio FM ada Pak Ian dan juga Pak Regi yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda seputar
menukar paspor tentunya. Saya kembali ke Pak Regi terlebih dahulu. Pak Regi, ini kan aplikasi masih dibilang boleh baru seperti itu ya. Iya, betul. Dan nanti tujuannya adalah paperless, terus lebih mudah, lebih efisien dan juga lebih cepat. Apakah nantinya semua pemohon paspor ini diwajibkan menggunakan aplikasi M-Paspor terlebih dahulu, atau nanti bisa ketika manual nih langsung datang ke kantor imigrasi? Ya, oke. Sesuai dengan yang tadi Pak Yan Edo bilang ya, memang M-Paspor itu akan membantu sekali masyarakat untuk mendaftarkan untuk permohonan paspor supaya tidak datang ke kantor lagi untuk mengantri. Yeah. Tetapi memang apabila kalau misalnya ada pemohon yang memang kebutuhannya sangat mendesak, itu akan bisa kita terima manual secara walk-in. Oke. Tetapi memang kita anjurkan dan kita arahkan supaya untuk pemohon bisa untuk mendaftarkan dirinya untuk memproses paspor itu dengan mendaftar di M-Paspor, dikarenakan memang ini tujuan kami dari Direktorat Jenderal Imigrasi bahwa untuk memudahkan masyarakat untuk tidak ada lagi namanya antri di kantor imigrasi. Jadi memang pemohon bisa mendaftarkan dirinya dan menentukan jam datangnya jam berapa. Nah, di situ bisa memilih jamnya juga. Jadi dia datang langsung kita layani dengan sesuai jam yang telah dia tentukan, seperti itu. Oke, baik. Jadi aplikasi ini nantinya bisa diakses setiap hari ya Pak Regi? Iya, betul sekali. Ada kuotanya nggak ini? Misalnya hari ini menerima berapa, besok berapa, seperti itu? Oh enggak, semuanya kita ratakan ya Mbak ya. Untuk kuotanya ada 150 sampai 200 kuota ya Pak Yanedo ya. Itu setiap hari kita buka. Dan ada juga apabila memang ada pemohon yang ingin membuat paspor di Banyumas Purwokerto, itu juga kita juga ada membuka kuota di Mall Pelayanan Publik Banyumas. Oke. Memang kuotanya tidak terlalu banyak, ada 20, tetapi memang apabila pemohon mau menjangkau kantor imigrasi agak jauh, bisa melakukan permohonan paspor di Mall Pelayanan Publik Banyumas, dan itu dibuka dari Senin sampai Jumat. Seperti itu. Oke, baik. Jadi ini bisa dimanfaatkan oleh sahabat FM setiap hari, bisa diakses aplikasi M-Paspor. Mungkin yang saat ini belum punya, bisa dibuka. Ini bisa di-download di App Store, Google App Store. Nanti bisa dicoba-coba. Kalau misalnya ada kendala, mumpung masih ada 15 menit lagi ya, bisa ditanyakan kendalanya apa. Seperti itu ya. Baik, saya ke Pak Yan. Pak Yan, ini ada pertanyaan Pak Yan. Buat paspor ini berapa lama sih prosesnya? Kalau dulu kita bisa mengatakan ya 3 hari setelah pembayaran. Nah sekarang kita balik, tidak ada lagi namanya 3 hari setelah pembayaran. 3 hari setelah dilakukan pengambilan biometrik, itu udah jadi. Jadi otomatis hari ketiga setelah difoto, itu silakan diambil. Jadi udah clear semuanya. Oke, tadi maka saya sedikit nambahkan bahwasanya M-Paspor ini niatnya mempermudah, karena tidak mungkin kita balik ke zamannya jahiliyah atau zamannya jadul dulu ya, yang orang-orang datang dulu baru daftar dan sebagainya. Nah, kita tidak. Tapi sekali lagi, kalau seandainya negara itu balik ke sana ya tidak ada perubahan. Tapi seandainya pemohon memiliki kendala, silakan datang ke kantor imigrasi. Kita akan bantu untuk melakukan pendaftaran. Jadi mungkin perwakilan keluarga datang aja ke kantor imigrasi, Pak, saya mau mendapatkan paspor, cuma saya terkendala. Oke, kita sudah menyiapkan rekan-rekan kami di sana yang siap membantu para pemohon untuk melakukan pendaftaran paspor. Di mana nanti kita, karena pembatalan ini H-1, mau nggak mau kan kita harus daftar dulu sebelum dia datang ke kantor imigrasi. Nanti kalau pemohon kunjungan, kita akan membantu mendaftarkan di sana. Terus kedua, dalam memilih tempat itu bisa di mana aja, asalkan pada saat pendaftaran M-Paspor itu kan GPS-nya menyala. Di mana posisi terdekat. Jadi kalau seandainya dari kita juga sering mendapatkan pemohon dari Cirebon, dari Tasik, dari mana, nggak ada masalah, karena emang sistem menunjukkan yang kota yang tersisa terdekat dan yang tersisa itu ada di Cilacap, monggo. Jadi nggak ada kena, karena sekarang buatan paspor mana aja bisa. Cuman kan kalau dengan paspor ini kan kita lihat dengan kondisi terdekat. Nah, dari kota terbuka. Kalau kita kan selama emang Cilacap itu wilayah paling ujung, lagi saya tadi bilang penjaga pantai selatan. Jadi emang kita membuka kota yang besar.
berharap banyak pemohon yang akan datang kantor kita. Ternyata pemohon kita sekitar kita tuh paling hanya 60, 80 dengan buka 150 rupanya dari tetangga yang di luar gitu datang. Ya nggak apa-apa, monggo aja. Dari Bandung pun kalau emang Bandung sekitarnya penuh, mau datang ke Cilacap juga boleh ya. Dengan kota kita masih terbuka, monggo. Baik. Jadi tidak membatasi lah, silakan aja. Karena emang prinsip dari awal tadi saya sampaikan, negara hadir di tengah masyarakat. Nah ini wujud kami hadir di tengah masyarakat. Baik, luar biasa. Kantor imigrasi seluruh Indonesia bisa melayani pembuatan paspor tentunya ya. Tidak harus misalnya orang Kebumen mau bikin harus di Cilacap, enggak seperti itu. Yang paling dekat saja. Nah, kalau misalnya kita pengen tahu Pak Ian, selama ini permohonan paspor terbanyak ini biasanya untuk apa sih Pak Ian? Makanya karena ini udah baru aja dibuka tadi sempat sebelum ke sini kita bukan ngobrol ringan dengan Pak Regi. Emang kayaknya yang lagi rame nih bapak-bapak yang sudah agak lanjut mau umroh nih kayaknya nih. Oh jadi mereka yang udah berumur rupanya ingin segera, karena udah 2 tahun ini tidak bisa menghadap pada Allah SWT. Akhirnya mau sekarang lagi rame lah umroh ini, membukakan diri. Ada ya yang haji plus pun ada kemarin, yang sebelumnya udah ada. Nah, sekarang yang pada umroh karena haji kotanya dibatasin, dia larilah ke umroh, dan ini udah ramai benar. Maksudnya kita nggak bisa menutupi yang rata-rata datang pagi itu ibu-ibu, bapak-bapak yang udah berumur yang dia mau umroh. Baik ya. Jadi permintaan paspor terbanyak ini masih untuk keperluan ibadah umroh dan haji, dan juga ini juga untuk liburan ini juga banyak juga sebetulnya ya Pak Ian ya. Nah, silakan sahabat INFM yang ingin mencoba aplikasi, Anda bisa memanfaatkan aplikasi M-Paspor ini untuk memudahkan dan juga memangkas waktu Anda untuk membuat paspor, karena lebih mudah dan juga lebih cepat dengan M-Paspor ini ya. Di segmen terakhir nanti kita akan kembali masih dengan tema untuk siang hari ini sahabat INFM, pendaftaran M-Paspor bikin paspor makin mudah. Tetap di Dialog Khusus bersama Kantor Imigrasi Cilacap. 95 FM in Radio Family Station, 55 menit lebihnya dari jam 11 siang. Itu artinya kita sudah di segmen terakhir Dialog Khusus bersama Kantor Imigrasi Cilacap. Dan sudah banyak sekali yang kita bahas terkait dengan tema kita untuk siang hari ini, yaitu pendaftaran M-Paspor, bikin paspor makin mudah. Jadi ini adalah sebuah inovasi tentunya ya, sudah dikeluarkan oleh seluruh kantor imigrasi. Sahabat INFM, masyarakat hanya tinggal menikmatinya saja ya. Kalau misalnya ada kendala nanti bisa ditanyakan ke kontak center. Ini untuk imigrasi Cilacap, ada di Instagram @imigrasi_cilacap, Twitter @imigrasi_cilacap, kemudian ada nomor chat WA Center di nomor 0812 1700 0900. Mungkin sebelum kita tutup untuk dialog khusus edisi hari ini dari Pak Regi, mungkin bisa menyampaikan terlebih dahulu closing statement dan juga pesan dari Pak Regi kepada masyarakat Kebumen khususnya. Monggo Pak Regi. Ya. Intinya kita di sini sesuai dengan kata Pak Edo juga, kita di sini hadir di tengah masyarakat untuk membantu dan memudahkan masyarakat untuk pembuatan paspor. Apabila memang ada kesusahan atau yang dialami ya, monggo langsung ke kontak center kita yang tadi Mbak Tata sebutkan, dari Instagram, Twitter, WA pun. Nah, di sini juga kita juga ada terobosan juga, namanya adalah Kancil Ngapak, Kantor Imigrasi Cilacap ngelayani paspor ning kabupaten. Nah, itu ada di Banyumas, Purbalingga, dan Kebumen. Nah, itu biasanya untuk di Banyumas itu biasanya kita hadir pada hari Sabtu dan Minggu pertama. Baik. Purbalingga itu minggu kedua. Kalau dan Kebumen itu kemungkinan kalau nggak di minggu ketiga, minggu keempat. Nah, setiap adanya event tersebut itu akan kami post di Facebook, di Instagram maupun di Twitter. Nah, untuk pendaftarannya di Kancil Ngapak tersebut itu mudah dengan hanya WhatsApp WA yang ada di
Instagram yang kami post, yang di Facebook itu kita akan tampilkan semua nomor HP, nomor WA untuk pendaftaran paspornya. Jadi apabila memang pemohon atau masyarakat yang tidak bisa proses paspor dari hari Senin sampai Jumat, yang notabene itu adalah hari kerja, kita akan hadir di hari Sabtu dan Minggu sesuai dengan tempatnya tadi, yang minggu pertama di Banyumas, minggu kedua di Purbalingga, minggu ketiga di Kebumen. Jadi jangan khawatir ya, para pemohon dan pemasyarakat yang ada di khususnya yang jadi Jawa Tengah ini, kalau tidak punya waktu di hari kerja, kita juga akan hadir di hari Sabtu dan Minggu di pelayanan Kancil Ngapak tersebut. Oke, baik. Jadi weekend tetap melayani masyarakat. Betul, seperti itu iya. ya. Baik, terima kasih Pak Regi atas waktu dan juga informasinya. Mungkin yang kedua sekaligus penutup ini dari Pak Ian. Boleh Pak Ian, monggo. Oke, masih Mbak Tata. Jadi yang tadi dari awal kita bercerita itu terkait pendaftaran paspor, tapi dua hal yang perlu digarisbawahi. Ada beberapa persyaratan tambahan. Contoh kayak orang yang bekerja, dia wajib mendapatkan izin dari Disnaker. Terus untuk yang melakukan umroh, jangan lupa dia mendapatkan surat keterangan dari badan umrohnya. Dan yang ketiga, yang untuk melakukan pendidikan, dalam rangka pendidikan juga dia akan mendapatkan dari dinas bina mental, ya. Di mana itu ada persyaratan standar ya. Yeah. Ya, jangan sampai mereka berkeluar negeri nanti ternyata disalahartikan, karena kita ingin memastikan semua warga negara Indonesia berpergian luar negeri secara aman. Oke. Ya, bukan kita mempersulit, tapi memang itulah yang harus disiapkan. Jangan sampai akhirnya nanti jadi PMI yang tidak berbahaya buat diri sendiri, mereka di luar. Maka butuhlah dinas kerja yang untuk mewakili, melindungi mereka dalam hal ini. Terus kedua, seperti apa yang Pak Regi sampaikan, semua informasi ada di medsos. Silakan para pemohon untuk dapat follow di medsos kita, karena semua berita akan ada di sana. Informasi yang dibutuhkan masyarakat ada di sana. Dan kami sekali lagi statement tidak berubah, kami akan melayani. Yang pasti pelayanan maksimal lah yang kita akan berikan ke masyarakat. Karena sekarang ini dengan sesuai dengan nawacita Pak Jokowi, inovasi. Nah, itu yang selalu di benak kita. Jangan sampai nanti paradigma lama sudah bergeser. Sekarang adalah awal gimana kita bisa melayani dengan terbaik. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Ian, terima kasih Pak Regi atas waktu dan juga informasinya. Semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih sahabat INFM yang sudah bergabung bersama kami di dialog khusus edisi hari ini bersama Kantor Imigrasi Cilacap. Silakan untuk informasi lebih lanjut bisa dicek di Instagram @imigrasi.cilacap, kemudian Twitter @imigrasi.cilacap, kemudian di Facebook Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Cilacap, dan WA Center ada di 0812 1700 0900. Dan Tata pamit untuk dialog khusus edisi hari ini Kamis 9 Juni 2022. Dan yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah menyimak dialog khusus.